Solo, 16 Juni 2025, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex adalah salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Menggelar konferensi pers pada Jumat 14 Juni di kantor pusat Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk memberikan klarifikasi terkait keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap sejumlah besar karyawan. Konferensi ini dihadiri oleh jajaran manajemen puncak PT Sritex, tim public relation, serta para wartawan dari media nasional lainnya. Dalam pernyataan resminya, SVP dari tim manajemen PT Sritex, Rizik Muafi, menyampaikan bahwa PHK ini merupakan langkah terakhir yang terpaksa diambil akibat tekanan berat dan krisis global di sektor tekstil, penurunan permintaan ekspor, serta ketidakstabilan harga bahan baku. Tim PR perusahaan yang dipimpin oleh Papaya Praya menegaskan bahwa proses PHK telah dilakukan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Karyawan yang terdampak akan menerima kompensasi sesuai ketentuan undang-undang serta akan difasilitasi untuk mengikuti pelatihan kerja ulang yang disiapkan oleh perusahaan. Sementara itu, manajemen PT Sritex, Faisal Winata Effendi, menjelaskan bahwa sekitar 1.200 karyawan terdampak PHK yang dilakukan secara bertahap sejak awal Juni 2025. Namun, pihaknya tetap membuka komunikasi dua arah dengan serikat pekerja dan lembaga pemerintah terkait. PHK ini adalah merupakan dari langkah terakhir dari perusahaan kita dan kami. Akibatnya banyak tekanan dari iklim global dan permintaan ekspor juga sedang turunnya, dan kestabilan harga bahan baku juga tidak memungkinkan. Kami memastikan proses dilakukan secara adil dan sesuai regulasi dengan tatapan memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena dampaknya. Kami menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja PHK telah dilakukan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Karyawan yang terdampak akan menerima kompensasi sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan program pelatihan kerja ulang reskill sebagai bentuk dukungan untuk membantu mereka menghadapi peluang baru ke depannya. Kami menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat dan saat ini tengah menyiapkan program pendampingan psikologis serta bimbingan wirausaha untuk para mantan karyawan. Wartawan yang hadir turut mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari transparansi proses PHK hingga langkah antisipatif perusahaan terhadap kemungkinan gejolak sosial. Sejumlah media juga menyoroti dampak sosial dari PHK massal ini, mengingat PT Sritex selama ini menjadi penopang ekonomi utama bagi ribuan keluarga di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Dalam penutup konferensi, manajemen PT Sritex berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dengan para pekerja dan masyarakat sekitar, serta berjanji untuk memprioritaskan stabilitas dan keberlanjutan bisnis ke depan. Saya akan menanggapi dengan pertanyaan dari wartawan tersebut, apakah pihak manajemen Sritex sudah mempertimbangkan alternatif sebelumnya tentang PHK massal ini? Ya, tentu saja kami dari perusahaan ini mencoba langkah efisien termasuk pengurangan jam kerja, pengaturan ulang jadwal produksi, hingga negosiasi dari klien. Dan opsi-opsi tersebut tidak lagi cukup dan keputusan ini menjadi keputusan final dari perusahaan PT Sritex dan untuk berkembang dan mempertahankan keberlangsungan opsional perusahaan tersebut. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Pertanyaannya itu, bagaimana proses verifikasi dan transparansi data karyawan yang terdampak PHK agar tidak terjadi kesalahan atau diskriminasi. Berdasarkan evaluasi performa dan kebutuhan operasional, proses ini dilakukan secara transparan dan adil. Kami juga melibatkan serikat pekerja dan membuka konsultasi individual bagi karyawan yang membutuhkan klarifikasi. Saya menjawab pertanyaan wartawan tadi, apakah langkah korporate perusahaan dalam membantu karyawan pasca PHK, terutama terkait keberlanjutan hidup dan dalam pekerjaan mereka. Jawaban kami telah menyiapkan program pelatihan kerja ulang yang bekerjasama dengan lembaga pemerintahan resmi. Selain itu, kami juga mengundang Dinas Tenaga Kerja dan pihak ketiga untuk memberikan pendampingan psikologis serta bimbingan wirausahaan.